A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Kita hari ini kedatangan tamu, teman-teman. Ada saudara-saudara kita, tamu-tamu kita dari jauh, dari Pulau Jawa. Nah, alhamdulillah ini kedatangan senior ya. Abang, al-akh gitu ya. Kalau kan di Gontor gitu. Jadi kalau ketemu sama sesama alumni ya pasti al-waktu iyahu gitu. Apalagi ayahanda kita ini bukan hanya di Gontor, tapi beliau juga melanjutkan pendidikannya di Madinah Al-Munawwarah. Nah, alhamdulillah ini kita bisa belajar langsung hari ini. Jadi pagi ini karena udah tahu ya, kalau duduk di atas berarti saya ngisi, kalau saya duduk di bawah berarti jadi MC gitu ya. Nah, jadi hari ini saya jadi Roisul Jalasah ya, jadi MC-nya. Nah, ayahanda kita ini nanti berbagi sama adik-adik ini, anak-anak muda nih, teman-teman ini backgroundnya macam-macam ya. Jadi masya Allah nih, ada yang di bandara, ada yang kalau Bang Moyo di mana? Kalau Bang Moyo ini dulu kalau di Surabaya itu ada bonek. Nah, Pontianak itu namanya Persipon. Nah, ketuanya tuh ini yang pukul, bakar gitu. Tapi sekarang yang dibakar sosis, roti yang dibakar sekarang ya. Jadi Bang Moyo ini salah satu santri senior juga di sini yang alhamdulillah menemukan jalan hidup lewat wasilah Quran. Saya ingat, ini buat cerita buat adik-adik juga yang mungkin belum kenal Bang Moyo. Jadi dulu tahun berapa Bang? 2015 ya kali ya. 2015 itu kita ngadakan acara klik namanya, kiat lepas dari kemiskinan, seminar 1 hari. Terus di situ ada giveaway, dapat hadiah. Begitu dapat hadiah itu isi dalamnya, tahu hadiahnya apa? Quran terjemah. Bang Moyo waktu buka Quran terjemah itu meraung-raung nangis, meluk saya lalu bilang, "Bang, sudah lebih dari 40 tahun umur saya, belum pernah saya baca barang ini." Jadi begitu pegang itu, meluk, gimana caranya saya pengen taubat, gimana caranya saya pengen hijrah, pengen balik ke Allah, ajarkan saya Bang. Alhamdulillah sampai sekarang punya anak ya. Anak beliau yang mana sih? Moza hendak dibawa ya. Ada nama anak beliau tuh, salah satu yang perempuan tuh dikasih nama Munzalan Al-Hijrah. Kasih nama Munzalan Al-Hijrah, boleh ditulis di antara teret ini Bang Moyo. Jadi Munzalan Al-Hijrah itu anak beliau perempuan nomor, ingat masih ya, nomor 5 ya. Saya kira Bang Moyo lupa. Nah, ini anak nomor 5 itu lahirnya beberapa menit sesudah Bang Moyo sama istri. Jadi saya masih ngisi Forsimas di belakang, backgroundnya masih Berkah Negeriku dengan Quran. Terus tiba-tiba kakak dengan Bang Moyo minta izin, "Bang, izin Bang, saya kira mau ke toilet, rupanya mau melahirkan." Lagi, tidak lama naik motor masuk rumah sakit di Bidan ya Bang ya. Di Bidan lahir, minta nama, "Bang, saya mau kasih nama Munzalan Al-Hijrah." Jadi ini saya kenal Munzalan, saya kenal hijrah saya, nama anak saya kasih nama Munzalan Al-Hijrah. Itulah Moza namanya panggilannya. Alhamdulillah udah besar sekarang ya. Malah punya adik lagi sekarang. Jadi selain dakwah terus tanpa henti di pondok ini, santri-santri kita produksi terus tanpa henti. Produksi anak maksudnya. Iya, Allah. Nah, maka nanti insyaallah kita akan dengarkan kultum ya. Kultum itu kuliah terserah antum gitu ya. Nanti habis dari sini kita jam 6.30 memenuhi undangan Bang Beri. Kita insyaallah akan dekat di sini ayah 15 menit. Kita akan ikut berdoa follow up dari Masjid Sultan. Nama pendeknya Masjid Sultan. Kalau nama panjangnya Sultanan Nasir. Jadi surat 17 ayat 80. Nanti kita akan ninjau lagi di sana masjid-masjid
Masjid Sultan An-Nasiro di bawah pimpinan Bang Beri El Maki, yang pewakifnya adik kandung dari Ustaz Nur Hasan. Jadi Bang Nur Hasan mewakafkan Masjid Munzalan, lalu menggandeng saya dengan Bung Ben dengan pimpinan-pimpinan yang lain, termasuklah direktur-direktur yang hari ini membersamai. Ada 7 orang kami semua. Lalu ini mau di Masjid Enterprise kan gitu, diulang. Ada Masjid Sultan An-Nasir di sebelah, itu adiknya Bang Nur Hasan merekrut adik saya Ustadz Beri El Maki. Jadi sejarah peradaban itu mau diulang lagi insya Allah. Nah, maka sebelum itu kita minta ayahanda kita, abang kita, kakak al-akh ya, al-akh apa, Ustadz Suyuh gitu ya, kalau di kantor tadi istilah Ustadz Suyuh gitu ya, guru senior gitu, kakak kelas, untuk berbagi kepada kita tentang apapun yang beliau pengen sampaikan. Al-waktu iya, tafadhol ayahanda. Ini izin diliput, bukan diliput, live ya. Soalnya yang nonton dari Hong Kong, dari Malaysia, dari luar negeri juga pada membersamai. Nah, dan rapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Ustaz Lukman Hakim yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara di sini, saya merasa terhormat dan tersandung ya, berdampingan dengan ustaz yang terkenal. Masya Allah. Masih muda, Masya Allah, mendunia. Amin, amin, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah jelas jalannya, sudah jelas programnya. Insya Allah kita akan semuanya akan dibawa di bendera masuk surga. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Seperti biasa, kalau saya di Jawa setiap Ahad ini juga mengadakan pengajian. Wah, betul pasti. Ini tapi lain yang saya hadapi. Biasanya saya hadapi orang yang tua-tua yang ngantuk. Kondisi sekarang yang kira-kira orang yang semangat, masih muda-muda, alhamdulillah ya. Ini. Dan saya juga dari Gondor ya, kemudian kebetulan dengan tidak sengaja di Madinah bersama kakak kelas saya juga, kakak kelas nama Ki Haji Dian Mustafa. Beliau sekarang menangani pondok Santren Al-Isom, bukanya dengan nama SMA Boarding School ya, SMA Boarding School ya, di Gerabak, Magelang ya. Kenalkan, saya Ali Gontor tahun 1979. Masya Allah. Kemudian tamat Madinah tahun 1985. Tahun 85. Saya baru lahir. Iya, di tengah nggak fokus belajar, ya, jalan-jalan dan dolanan, nggak banyak ilmu di sana saya itu. Malah justru banyak ilmu setelah pulang, bukan mulai belajar betul ya setelah pulang dari Madinah. Nah, praktek mengajar seperti ini, alhamdulillah mendapatkan simpanan ilmu. Alhamdulillah. Kalau biasanya saya di Jawa hari Abu ini saya baca adalah kitab Minhajul Muslim. Ya, itu ta'alif dan mu'alifnya adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, sekarang mari kita renung ya. Kita akan membuka apa yang telah kita baca dari surat Al-Furqan ya. Yang terakhir adalah ayat 62
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam surat Al-Furqan ini ayat 63 ya. Itu surah adalah orang-orang yang bakalan masuk surga. Ya. Orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Ya, itu hamba-hamba Allah. Kemudian setelah itu banyak sekali disebutkan sifat-sifat dari hamba-hamba Allah. Ya. Sehingga kita nanti akan bisa meniru bagaimana kita itu akan menjadi ibadur rahman yang disanjung dan dipuji oleh Allah, yang terakhir akan dimasukkan dalam surga. Yang satu adalah yang suna al ardi hauna bisakinatin mutawadhi'in. Ini alamatnya adalah hamba-hamba Allah, orang-orang yang apabila dia berjalan ya, itu dengan sakinah, dengan tenang, mutawadhi'in adalah yang berendah diri, tidak sombong ya, tidak congkak ya, merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Wa idza khatabul jahilun qalu salama. Apabila hamba-hamba Allah ini diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Islam, orang-orang yang tidak mengenal akhlak yang baik, ajabuhum bil ma'ruf minal qawli, maka dia akan menjawabnya dengan perkataan yang santun, yang baik, tidak menjadikan dia sebagai musuh. Kemudian wa khatabahum khitaban yaslamuna fihi bil ithmi min muqabalatil jahil bijahil. Kemudian dia tidak akan membalasnya ya, dengan balasan yang sama yang telah dilontarkan oleh orang bodoh ya. Malah justru perkataannya membuat adem hatinya, membuat selamat ya, orang banyak ya. Dan tidak ada unsur di situ terdapat kata-kata yang mengibatkan dosa. Jadi di alam kita yang serba macam-macam, nah, ini yang kita hadapi juga kan orang yang bermacam-macam juga. Nah, maka kita harus bisa menahan diri. Ya. Apabila kita disalahi oleh orang, ya, maka sebenarnya dianjurkan, yang dicontohkan dalam Al-Quran, kita harus membuat kedamaian. Ajaklah orang-orang yang bodoh membodohi kita tetap berbuat damai. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Apabila malam datang, ya, dia tidurnya tidak terlalu lama. Jadi istilah yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dia membanyakkan untuk sholat, untuk sujud, untuk berdiri, untuk rukuk. Artinya selama satu malam itu tidurnya hanya sedikit. Banyak yang digunakan oleh munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sifat-sifat hamba Allah ya seperti itu. Nah, kita akan lihat diri kita bagaimana diri saya banyak tidur atau banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita dalam muhasabah diri kok banyak tidurnya, ya, mari kita bangkit, ya, kita bangkit. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna 'adzabaha kana gharama. Nah, ini juga proses dari antara sifat hamba Allah, yaitu senantiasa melakukan membacakan doa yang dipentingkan bagi dia adalah kehidupan di akhirat. Ya, di sini di akhirat dia tahu makrifat, ya, tahu sekali apa yang akan pasti dijalani dalam kehidupan ini. Mau tidak mau dia akan menuju ke sana. Ya, maka yang diutarakan adalah Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, ya Tuhan saya, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Neraka jahanam menurut orang yang menjadi hamba Allah ini sudah menjadi kepastian. Dia tahu betul panasnya neraka jahanam. Ini yakin. Orang yang tidak yakin tidak mungkin akan berdoa seperti ini. Wabil akhiratu yuqinun. Di antara sifat orang mukmin adalah dengan keadaan yang ada di akhirat, ya, yaitu yakin betul. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ya, wabil akhiratu yuqinun. Maka dia yakin betul di sana ada surga, di sana ada neraka, ya. Ini yang penting ada orang yang harus selamat dulu dari neraka. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Nah, kemudian inna 'adzabaha kana gharama. Inna 'adzabaha, sesungguhnya azab dan siksa neraka jahanam itu sudah menjadi kepastian. Gharama itu hutang, gitu. Jadi orang yang hutang, gitu, itu harus bayar. Ya. Oleh karena itu orang yang sudah yakin dengan kehidupan akhirat, ya, dia akan menjauhi asbab dukhuli jahannam. Dia akan menjauhi sebab-sebab yang menuntun masuk neraka jahanam. Amal-amal apa yang menyebabkan masuk neraka jahanam dijauhi, seperti asyirku billah, mensyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas akan mengekalkan dia dalam neraka jahanam. Kemudian termasuk uququl walidain, ya, yaitu apa itu, durhaka terhadap kedua orang tua, itu juga termasuk sebab orang masuk neraka jahanam. Kemudian juga termasuk berbohong, ya, itu juga yahdi ilal fujur wa ilal fujur yahdi ilal nar. Bohong akan menuntut orang berbuat bohong lagi, berbuat maksiat akan menuntut dia ke dalam neraka jahanam. Atau itu ya la haula wala quwata illa billah, dia punya hawa nafsu, kadang hawa nafsu juga lebih menguasai, ya. Ilmu kita lebih menguasai pikiran kita, lebih menguasai hati kita, maka hamba Allah yang tawadhu dia berdoa Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, karena
kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dimintakan pada Allah supaya dijauhkan daripada apa? Ada adab neraka jahanam. Jadi manusia itu masya Allah lemah sekali ya, dalam penguasaan, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sadar bahwa kekuatan milik Allah, maka dia berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, termasuk sifatnya adalah mereka-mereka itu yang apabila membelanjakan hartanya, berinfak, membelanjakan, mengeluarkan hartanya setelah seharian mencari rezeki untuk dibelanjakan, maka sifat adalah lam yusrifu, tidak menghambur-hamburkan, menyanyiakan rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yusrifu, hanya sekedarnya saja ya, untuk kepentingan. Jadi sesuatu yang tidak manfaat adalah israf, adalah penghamburan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu harta, apa itu benda, uang, emas dan sebagainya. Nah, apabila dikeluarkan untuk kemaksiatan, ya, ini adalah merupakan israf. Lam yusrif, walam yaqturu, dan dia tidak pelit ya, untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan agama. Lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maka dijelaskan dia akan tidak terjor, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu memegang erat-erat, memegang harta yang telah dihasilkan dari pekerjaan. Ini yang telah kita baca pada pagi hari ini ya. Insya Allah masih banyak lagi sifat hamba Allah sampai pada ayat ini, kira-kira ada ayat 76 ini ya. Nanti pada ayat sebelumnya ya, diantaranya adalah pahalanya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salam khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqarrara. Ini saya ucapi, nanti biar dilanjutkan oleh ustaz kita untuk mengatakan ada terjemahkan, mereka kan itulah orang-orang yang akan diberi pahala ghurfah. Nah, ghurfah itu ya kalau terjemahkan dalam bahasa Arab itu kamar ya. Ghurfatun naum, kamar tidur. Ghurfatul julus, kamar duduk-duduk, ruang duduk. Nah, ini ghurfah. Nah, ini ghurfahnya bukan seperti itu, tapi ghurfah ada di surga, kamar-kamar surga. Ya, ini bima sabar. Sebutkan mendapatkan jazak pahala itu karena kesabarannya. Beris ini menuntut, artinya sifat-sifat hamba Rahman itu menuntut kepada hamba Rahman untuk senantiasa berbuat sabar. Sabar, ini sabar adalah puncak daripada amal soleh. Amal soleh itu disebutkan dalam sahih apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini sabar, sabar di dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musuh, sabar di dalam belajar. Nah, ini sabar. Kalau nggak sabar, tanpa sabar kita akan kalah. Ini sabar. Juga disebutkan adalah apa? Bima sabartu, ulaika zauna al-ghurfata bima sabartu. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi pahala surga ghurfah dengan kesabarannya. Wa yalqauna fiha tahiyyatan wa salama. Di dalam surga ya, orang-orang hamba Allah itu akan
akan mendapatkan penghormatan dan ucapan salam. Memang orang-orang surga itu yang adalah ucapan salam saja. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Di dalam surga tidak akan dikeluarkan dari surga. Nah, dia akan kekal dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Surga adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat untuk dihuni. Hasanat mustaqarrah wa muqamah. Maka betul. Jadi kalau awalnya tadi disebutkan adalah kita supaya dijauhkan dari adab jahanam, nah, diijabah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dan mendapatkan surga dengan berbagai nikmatnya. Ya, ini maaf ya, tidak biasanya antum sekalian mendapatkan obrolan dari saya ya, yang tidak pandai bicara seperti Ustaz Lukman. Semoga intinya adalah kita merujuk pada Al-Quran. Jadi bukan cara gaya omongan saya dan bukan, tapi kita merujuk pada Al-Quran. Yakinlah, mari kita yakin ya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Rahman, dan semoga Allah menggolongkan kita pada orang-orang yang digolongkan hamba ibadur Rahman. Karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innahu la yukhliful mi'ad. Tanpa keyakinan kita akan maju untuk menjadi hamba Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa. Kalau para salaf bisa, kenapa kita tidak? Sama-sama Allah memberikan wahyu pada kita, Al-Quran, berikan warisan sunnah pada kita, sebagaimana Allah juga berikan Al-Quran dan sunnah kepada para salaf, para sahabat, para tabi'in. Mereka bisa, kenapa kita bisa? Uwais radhiyallahu anhu itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Harus bisa. Apa bedanya? Sama-sama manusia, tinggal hati kita. Bagaimana kita manage daripada hati kita dan akhlak. Hari sama-sama kita menjadi muridnya Ustaz Lukman, berdiri berjalan di belakang beliau yang akan menuntut masuk surga. Allahumma amin. Demikian pada pagi ini, mohon maaf apabila banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita sudah dengar pas backgroundnya ayah ngomong, backgroundnya Masjid Nabawi. Belakangnya kan masjid. Jadi kalau masuk ke masjid ini ya langsung dapat 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sama Masjidil Aqsa. Jadi itu untuk ngajak adik-adik, anak-anak santri kami untuk dream connecting, supaya hatinya tidak mengagumi yang lain kecuali rumah Allah. Karena memang perintahnya Rasulullah kan nggak boleh jalan jauh-jauh kecuali ke 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Kalau mau langsung dapat 3 masjid, datang ke Masjid Munzalah. Alhamdulillah ayahanda kita sudah berbagi tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Gayanya sama gitu. Apa yang sedang dibaca itu menjadi materi. Di mana Thalib? Thalibnya mana Thalib? Oh, ya tadi bacanya ada beberapa koreksi bacaan. Nah, jadi di ayat yang tadi dibaca dan disampaikan oleh ayahanda kita itu ayat yang memang kalau kami nyebutnya di sini ayat antivirus. Masih ingat nggak materi beberapa waktu yang lalu tentang
3 fakta tentang dunia. Masih ingat? Atau masih lupa? 1, la rohata fid dunia. Tidak ada kata-kata istirahat di dunia ini. Semua tuh bergerak, semua berbuat, semua dapat tugas. Ada yang bagian parkir, ada yang bagian bicara, ada yang bagian dengarkan. Punya anak pengen punya cucu, sudah bahagia ternyata disuruh ngasuh. Pokoknya muter di situ aja. La rohata fid dunia. Yang kedua, la najata minal maut. Tidak ada yang selamat dari yang namanya kematian. Kemarin saya dapat video dari orang, tapi ini video tahun lalu, mengingatkan tentang seorang imam masjid, orang alim soleh ditendang sapi. Nonton enggak tuh? Yang beliau itu memang tukang jagal, tapi memang soleh, memang orang alim. Nah, begitu dekatnya seseorang itu dengan kematian, begitu nempel dekat dengan sapi, tiba-tiba sapinya nendang pakai kaki kanan, puk, ditendang, kena di jantungnya, tumbang, tidak lama meninggal. Sesederhana itu meninggal. Ayah saya almarhum minum air putih, lagi dalam seminar, segar, sehat, nanya seperti apa pemimpin yang rahmatan lil alamin. Dijawab, selesai minum air putih, letakkan gelas, beliau juga meletakkan kepalanya. Makanya yang habis minum hati-hatian tuh. Hah? Enggak usah minum. Kakek saya, ayahnya mama itu kemarin saya ceritakan pas habis motong kayu bakar, karena di kampung masaknya pakai kayu bakar, terus dibilang punggungnya sakit karena udah 70-an juga umurnya. Dan bawa rumah sakit dia. Pas di rumah sakit, saya tidak sakit nih kayaknya, kata beliau. Capek aja, perlu istirahat. Tolong bacakan Yasin. Anak, menantu, masuk ayah saya almarhum, mama saya juga. Itu kami kumpul semuanya ya. Saya waktu itu masih di Gontor. Kumpul semua. Itu waktu kumpul diminta untuk baca Yasin. Oh ya. Siap. Lagi. Tunggu suaranya ya. Nah, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursal. Sampai habis. Belum sampai habis gitu. Nenek saya bilang, "Ay, kakekmu sudah nggak ada." Gitu. Jadi tidak sadar, karena kakek juga ikut melafazkan Yasin karena beliau hafal kan. Jadi, tapi kita nggak tahu karena mama sama ayah tuh lagi konsentrasi baca mushafnya. Jadi tidak sadar gitu di ayat berapa beliau meninggal dunia. Nah, mati itu hijrah perlu proses. Coba diulang. Hijrah perlu proses. Tapi mati nggak pakai proses. Betul nggak? Jadi ini bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bisa saja yang sehat meninggal duluan, bisa jadi yang muda meninggal duluan. Maka mati itu tidak pakai nomor urut, terserah. Bisa jadi antum duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, antum duluan. Nah, kalau udah ngomongkan mati, pasti manusia itu tidak suka. Karena kata Rasulullah ada 2 hal yang dibenci sama manusia. 1, kematian. Yang kedua, kekurangan harta. Makanya jarang ada orang kalau didoakan mudah-mudahan antum meninggal besok gitu, dia bilang amin. Tidak ada. So masih janganlah dulu Ustaz, jangan. Padahal mati itu pasti. La najata minal maut. Yang ketiga, ayat antivirus yang hari ini dibahas oleh ayanda kita, la salamata min kalamin nas. Tidak ada orang yang selamat dari omongan manusia. Masih ingat cerita tukang ikan? Masih. Di sini jual ikan segar. Gimana tulisannya? Di sini jual. Dan minta screennya Dan. Di sini jual ikan segar. Ditulislah di situ. Dia bilang nih, wah ini kesempatan saya nih, jualan. Apa yang dia tulis?
Di sini jual, di sini jual ikan segar. Ini bicara ibadur rahman. Nah, saya sederhanakan pakai bahasa anak-anak muda. Lagi semangat, udah di display ikannya di pasar, dia udah siap jualan. Oke, jualan. Tiba-tiba datang orang, ibu-ibu, mas, bang, di sini ini pastilah tempat ini nggak mungkin abang jualannya di sana. Ngapain ditulis pakai di sini jual ikan segar? Oh ya betul juga ya. Akhirnya dia hapus tulisan di sini. Tinggal apa tulisannya? Jual ikan segar. Tidak lama datang lagi ibu-ibu lagi ya. Mak, mas, saya tuh sudah langganan sama panjenengan ini sudah bertahun-tahun. Tidak pernah ikannya sampean itu ikan yang jelek-jelek. Pasti ikannya ikan segar, ikannya ikan bagus. Ngapain ditulis segar? Orang udah tahu kok kalau sampean yang jualan pasti ikannya segar-segar. Ya betul juga ya. Hapus lagi. Tinggal apa? Jual ikan. Datang bapak-bapak. Nggak beli, cuma lewat ya, tapi nyeletoknya nyakitkan hati. Dia bilang, namanya pasar ya jualan lah, nggak mungkin sedekah ikan. Merasa tersindir kan? Tulisan di atasnya apa? Jual ikan. Namanya pasar ya pasti jualan. Betul juga. Hapus lagi. Tinggal apa tulisannya? Tinggal apa? Tinggal ikan. Anak kecil lewat sebesar-besar Fayat gitulah. Om, kata anak kecil ini. Kami yang kecil gini aja belum lulus SD tahu kok kalau itu tuh ada siripnya, ada insangnya. Pasti ikan bukan kepiting. Pasti itu ikan bukan sapi. Mana ada ayam bentuknya kayak gitu? Nggak perlu ditulis om, kita udah tahu itu namanya ikan. Akhirnya nggak ada tulisan. Kalau kita ngikutkan omongan orang ini, abang kakak, habis tak hidup kita? Selesai tak? Maka dulu waktu saya masih di Gontor, Kiai Syukri itu pernah ngomong pakai bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, tapi bagi saya kalimat itu jelek gitu. Jadi beliau bilang gini, pisu ono sakarepmu gitu. Caci makilah sesuka-sukamu. Kan itu bahasa Ponorogoan ya. Pisu ono, caci makilah. Kau ngomonglah puas-puas. Jadi kalimat itu tuh eksplorasi atau tadabur dari ibadur rahman. Dan kemarin saya juga nonton dari salah satu guru saya, beliau menjelaskan ayat yang sama tentang kalimat ibadur rahman, hamba dari Allah yang Ar-Rahman ini maha pengasih. Yamshuna 'alal ardi haunan, tadi disampaikan oleh ayah Anda tuh tidak congkak, tidak sombong, humble, rendah hati. Kalau bahasa kita kemarin biasa ya. Pakai jas, pakai baju kemeja putih, ganteng, kopiah hitam, naiknya sepeda ontel. Biasa aja. Dunia. Habis naik sepeda ontel, pindah naik Ducati, boleh halal. Habis itu turun lagi, jalan kaki. Naik lagi, masuk ke Alphard atau ke Velfire, biasa saja itu mainan. Rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Itu ibadah rahman. Sama Allah dia rendah diri, sama manusia dia rendah hati. Nah kalimatnya yang saya mau tambahkan dari yang disampaikan ayat tadi, wa idza khatabahumul jahilun. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau salah tolong dikoreksi ayat. Kata-kata idza, teman-teman, itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi.
Mau atau tidak mau itu pasti terjadi. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah hari kiamat itu yang musa'ah pasti terjadi enggak? Pasti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah datang, pasti enggak? Pasti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pasti terjadi enggak? Pasti. Jadi kata guru saya, idza itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Nah, sama kalimat di sini kalau dipelajari dari kaidah bahasa Arabnya, wa idza khatabahumul jahilun. Kalau bahasa kita zaman sekarang tuh diterjemahkan sederhana, tiba-tiba kita tidak ngapa-ngapa ada orang tonton nyerang. Ada orang-orang yang nyinyir, ada orang-orang yang tiba-tiba fitnah. Termasuk kemarin guru kita Ustaz Mu'in lagi sholat Idul Adha. Lagi sholat Idul Adha, lagi mau naik khutbah kedua, tiba-tiba datang orang lalu bawa kayu, ngancurkan sound system, marah-marah. Ustaz Mu'in diam, tidak ngomong. Karena khutbah kedua belum selesai. Baru mau innal hamdalillah di khutbah kedua, tiba-tiba datang orang. Yang datang siapa? Muslim juga. Tetangga pondok yang tanahnya sudah dibeli ratusan juta dan seterusnya. Lalu ditanya apa yang bikin marah-marah, kenapa? Karena kata dia, pondok ini memulai sholat terlalu awal. Saya terlambat datang. Coba, ini yang gila siapa? Atau bisa sound system yang kayaknya error dia. Nah, inilah wa idza khatabahumul jahilun. Pas 1 tahun yang lalu pondok kita juga kedatangan al-jahilun, ukti-ukti jahal dan akhi-akhi jahal itu. Setahun lalu, pas tiba-tiba datang nyerang-nyerang, foto-foto. Tapi kalau ibadur rahman tidak boleh responsif, tidak boleh marah-marah, harus tenang. Saya dengan sangat sadar, berlapis-lapis, oke, ini waktunya Munzalan naik kelas. Kita dulu mau masuk koran itu bayarnya mahal. Mau masuk koran bayarnya mahal. Saya pernah tuh dulu kalau koran yang cuma kecil ya tuh, kombis, kolom bisnis itu harus bayar berapa juta gitu. Alhamdulillah hari itu Munzalan masuk koran halaman nomor 1, paling besar depan. Halaman depan paling pertama, top score. 1 halaman tuh foto pondok kita. Apa tulisannya? Munzalan tidak transparan. Alhamdulillah, coba bilang. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bila perlu sujud syukur. Ngapa? Dulu sebelum masuk koran, pondok kita tuh tak pernah infak berasnya. Donasi infak beras saya enggak. Itu tidak pernah donasi itu lebih dari 75 ton sebulan. Tidak pernah lebih. Segitu aja. Nih Rizal saksi nih. 60 nih Fras yang ikut sama-sama dari awal kan, Ajib tahu 60, 70, 60, 70 stuck, bingung dah kita, salto udah, jukir balik udah, pakai akrobat ini udah, naik. Alhamdulillah lewat wasilah masuk koran lompat jadi 120 ton 1 bulan. Alhamdulillah. Coba kalau kita marah-marah, ada iklan gratis, bagus masukkan koran. Akhirnya orang datang, mana Bang Munzalan? Oh, ada masjid dalam gang, kami kok tak tahu. Tinggal di Serdang, tinggal di Sungai Raya, kami tak tahu kalau ada pondok di sini. Lagi bangun apa Ustadz? Mohon doanya Bu, lagi bangun gedung untuk pesantren gini. Oh, kalau nyumbang masih boleh ke? Boleh, silakan. Tidak alang-alang datang bawa duit 50 juta, 300 juta. Oh, begini cara Allah mengasih iklan pondok ini. Ibadur Rahman. Jadi kalau ada yang datang marah-marah, alhamdulillah selamat datang rezeki baru gitu. Itu tidak usah ngeresponnya marah-marah, biasa saja. Apa? Biasa. Dengarkan baik-baik, ini khusus untuk santri semuanya teman-teman saya, sekedar mengingatkan. Caci maki manusia, coba diulang. Caci maki manusia. Tidak membuatmu hina. Pujian-pujian manusia tidak membuatmu mulia. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma Allah saja. Tak usah takut. Mati saya ini,
ninggal kami pimpinan pondok, antum lanjutkan. Ada yang puji-puji, jangan GR, biasa saja. Ada yang caci maki, tidak usah marah-marah, biasa saja. Karena pujian dan cacian itu tidak membuat antum mulia, tidak membuat antum hina juga. Ibadur Rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Alphard, Ducati, Versys, Hellfire, sepeda ontel, parkirnya di garasi bukan di hati. R1M parkirnya di garasi. Maka kemarin saya display cuma terlalu ekstrim. Ducati, Versys, motor-motor itu saya pejeng di depan WC untuk ngasih tahu ini barang dunia main-main, jangan sampai masuk di hati. Levelnya sama dengan kotoran. Cuma terlalu ekstrim Ustaz, dibikinkanlah Mas Bodi di depan sini, dikasih buku-buku sini. Ya oke lah, boleh. Abang kakak yang baik, dalam perjalanan kita pasti ada yang tiba-tiba datang terus caci maki, kurang ajar ini. Tak usah direspon, bias. Terakhir, saya mau nyampaikan sama kawan-kawan, ini ilmunya saya dapat dari A. Rizal. Ya, ada seorang guru sama seorang murid, sama murid-murid. Gurunya bikin garis. Bikin apa? Garis. Nah, gurunya bikin garis, lalu bilang, anak-anak, nampak ada garis yang saya gambar? Ini yang di Facebook gimana cara, di Instagram gimana nengoknya? Tengok di YouTube atau di fanpage ya. YouTube sudah ada. Oke, silakan tengok di YouTube ya. Anak-anak, kata gurunya. Atau kameranya saya balik supaya bisa ngeliat ini. Nah, teman-teman lihat ya. Teman-teman yang di Instagram lihat gambar saya di sini. Anak-anak, kata gurunya, ini Bapak punya sebuah garis panjang. Silakan bagaimana caranya membuat garis ini jadi semakin pendek. Lalu murid yang pertama melakukan, saya Pak Guru. Murid pertama menghapus garis ini dari sini. Sudah Pak Guru, garis yang tadi panjang jadi pendek. Anda, katanya. Murid kedua, saya Pak Guru. Kalau saya, kata dia, saya hapus lagi. Jadi makin pendek. Akhirnya guru bilang, enggak, jawabannya enggak tepat. Siapa yang punya jawaban yang tepat? Tiba-tiba satu orang murid datang. Saya Pak Guru, saya punya jawaban yang berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Kalau mereka tadi membuat garis ini pendek dengan cara menghapusnya, kata beliau bilang, saya akan kembalikan dulu garis ini ke garis yang awal, dibalikkan seperti gambar aslinya. Lalu apa yang kau lakukan wahai anak muda? Kata si anak kecil tadi, saya akan gambar garis yang baru, yang lebih panjang daripada garis yang pertama. Di garis yang kedua ini saya gambar lebih panjang. Kalau saya bikin gambar garis yang lebih panjang, maka garis yang kedua jadi lebih pendek tanpa harus mengurangi panjangnya. Kalau kita mau berprestasi, kata gurunya bilang, tidak perlu harus menginjak dan menghina orang lain. Bikin lagi aja karya yang baru, tapi lebih hebat, lebih keren. Hari ini kita dikelilingi sama orang-orang yang untuk naik ke atas harus nginjak dulu yang bawah. Ini yang disebut oleh Bung Ben sakit jiwa. Tapi tidak mau masuk rumah sakit jiwa, dan dia nganggap dirinya sehat. Itu yang disindir Allah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'ur. Mereka itu troublemaker, tukang bikin onar, white collar crime, orang yang berdasi dan berdosa. Pakai dasi, kerja di ruangan AC, ganteng, rapi, wangi, tapi kerjanya bikin kerusakan di muka bumi. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, antum mau kagum sama orang-orang kayak gitu, mau ngerasa hebat kayak gitu. Dan kemarin saya sudah bilang berkali-kali, kalau mufsid, orang yang bikin kesalahan, orang yang bikin error, pasti apa? Pasti. Ini besar-besar saya nulisnya pakai pasti pakai short gitu. Pasti.
pasti hidupnya hampa. Dia ngerasa kosong. Uang banyak, jabatan tinggi, traveling Aceh, Papua, dunia sudah, nginap di hotel mewah. Kok enggak bahagia-bahagia? Hampa. Kenapa? Kosong. Aplikasinya enggak sesuai dengan aplikasi dasar. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman, kalau di dalam hatinya masih ada kebaikan, di dalam hatinya masih ada ketaatan, di dalam hatinya masih ada sinyal yang kirim selalu, mana Tuhan aku? Seperti apa sih jalan yang benar? Kayaknya bukan di sinilah hidup aku nih. Nah, dia bertanya-tanya kayak gitu, nanti ada episode dia zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Dia digeser sama Allah. Maka kemarin saya bilang sama teman-teman di Mas Adi dan kawan-kawan, saya bilang, "Mas, kita ini bukan bertemu tapi dipertemukan." Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tidak ada. Daun yang jatuh Allah tahu. Apalagi pertemuan kita dengan ayahanda, dengan teman-teman semua ini, tidak ada yang kebetulan. Semua disetting oleh Allah. Kaget juga dengar cerita dari Ustaz Adia, ternyata ayahanda dari beliau alumni Gontor. Kan Masya Allah, tabarakallah. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kita ini bukan bertemu tapi dipertemukan. Kita ini bukan berjalan tapi diperjalankan, karena semua terjadi atas izin Allah. Termasuklah kita hari ini akan melihat, akan hadir juga sebentar lagi ini jam 6.30 kita ke sana 10 menitan ke masjidnya Bang Beri, dia Masjid Sultan. Itu juga terjadi atas izin Allah. Setahun kami berdoa di atas tanah yang kami tidak tahu tanah siapa. Pokoknya berdoa aja dulu. MPC apa? Emboh piye carane. Nah, itu bahasa Eropa. Bahasa Eropa Mas Adi. Iya, MPC. Apa MPC? Emboh piye carane. Pokoknya doa dulu. Ya Allah, kami perlu tanah. Kalau bisa gratis, enggak usah beli ya Allah. Enggak apa-apa, bagus dan strategis. Gitu kan? Enggak apa-apa, bagus dan strategis. Jadi minta tanahnya tuh gitu. Jangan enggak apa-apa dalam hutan. Salah. Kalau saya doanya tuh enggak apa-apa di tepi jalan ya Allah, strategis yang sudah ada warganya. Tapi enggak tahu tanahnya di mana. Berkali-kali lah Bang Beri itu beli tanah, dilarikan orang uangnya, DP sana dibohongkan. Bilangnya sudah sertifikat, ternyata SKT, gitu-gitulah. Rupanya Allah mau kasih tanah yang terbaik. Satu hamparan dengan munzalah, satu garis lurus di sini. Begitu dapat tanah, sudah plus rumah-rumahnya, dapat bonus lagi rumah-rumah warga di situ diwakafkan kepada Bang Beri Al-Maki. Belum dibangun masjidnya, sudah berdatangan donasi dan seterusnya. Nah, kita hari ini insya Allah akan ke sana pagi ini, doa lagi di sana karena insya Allah Jumat depan, kan baru hari Rabu kemarin 8 Zulhijjah diletakkan batu pertama. 1 minggu besok hari Jumat insya Allah sudah kita pakai untuk sholat Jumat perdana 10 hari. Jadi MPC Embo piye caranya, pokoknya dipakai sholat Jumat. Maka besok ini pagi ini kita kesana doa lagi. Ayo kita datang melihat, karena peradaban besar dimulai dari masjid. Tidak ada peradaban besar dimulai dari sekretariat, ruko dan lain-lain. Maka kalau antum ketemu sama orang yang sakit jiwa, jangan ikut-ikutan kambuh dengan marah-marah. Karena kalau kata Gus Baha itu namanya goblok bareng. Apa? Goblok bareng. Antum turun level. Nggak usah marah, nggak usah miso-miso. Pisu ono sak karepmu. Balik-balik kita kasih beras gitu ya. Balik-balik kan, oh lapar orang ini nih. Biasa kan marah-marah tuh lapar. Sama kayak anak-anak kita tuh. Fayar, Fatih itu udah berkelahi itu ribut. Oh saya bilang, enggak akan saya marahkan mereka. Lapar ya saya bilang. Iya ya lapar. Kasih makan, kasih ayam, kasih telur, kasih bumbu ireng yuk sana apa. Dah tenang. Jadi orang marah-marah tuh lapar ya. Kasih makan baru dia senyum. Gitu ya Jib ya. Rangga. Oh tak ada. Jadi abang kakak semuanya, kita pamit dulu. Kita akan ke Masjid Sultan. Insya Allah sebentar ke sana karena saya pun hari ini jam 8 nanti ada agenda lagi. Terima kasih banyak ayahanda atas kehadirannya, ilmunya, atas pancingan ilmunya yang harus dipancing. Jadi tadi teman-teman jangan terlalu pusing dengan apa kata orang.
pujian-pujian biasa saja, dicaci maki biasa saja. Kalau ada yang puji-puji, oh abang nih udah puji saya yang ke 732, nah gitu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Terus ada yang caci maki, oh kau nih gini. Oh ya, abang nih mencaci maki saya yang ke 2739, nah gitu lah. Jadi biasa saja. Dipuji ya biasa, dicaci maki ya biasa. Tidak usah terlalu ibadur rahman. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Apa yang kita pelajari hari ini jadi ilman nafi'an, jadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya bisa terus bersaudara sampai surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat dulu 2 rakaat. Habis itu kita